Saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya pertolongan dan kekuatan dari Tuhan terus melingkupi kehidupan kita. Dan biarlah hari-hari kita yang sekalipun banyak diisi dengan pergumulan-pergumulan dan kesulitan-kesulitan seperti yang terjadi akhir-akhir ini, tetapi hati dan pikiran kita, kehidupan kita tetap tertuju kepada Tuhan, dan kiranya damai sejahtera Tuhan melingkupi seluruh keberadaan kehidupan kita. Mari kita melihat apa yang dikatakan di dalam Markus pasal yang kelima ayat 25. Di sana dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara, dari teks singkat ini, kisah yang kita tahu ada di dalam Mazmur 20, Mazmur 5, Markus 5 ayat 25 sampai 34 ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Tidak ada seorang pun mau hidup dalam penderitaan. Betul tidak, saudaraku? Apalagi sampai sekian waktu lamanya. Penderitaan, kesesakan, masalah tidak pernah datang dengan permisi, tetapi tiba-tiba dan tidak terduga waktunya. Sedikit saja mengalami masalah, orang bisa mengeluh, bersungut-sungut, menjerit, berteriak-teriak kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan datang secepat-cepatnya. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya mengalami sakit pendarahan. 12 tahun bukanlah waktu yang singkat, dan ini sudah cukup menjelaskan kepada kita tentang penderitaan yang wanita ini rasakan. Apalagi di kalangan orang Yahudi, pendarahan merupakan suatu hal yang najis. Di dalam Imamat pasal 15 ayat 25 di sana dikatakan, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Saudara, selain mengalami penderitaan fisik, keadaan yang semakin memburuk, perempuan ini juga harus mengalami penderitaan batin yang luar biasa, karena semua orang pasti memandang rendah, menghindari dirinya, menjauhi dan mengucilkan dia. Bahkan pada zaman itu ada aturan bahwa orang yang sakit seperti ini harus diasingkan dan tidak boleh datang untuk beribadah. Saudara bisa baca di dalam Bilangan pasal 5 ayat 2 dan 3. Alkitab juga mencatat bahwa ketika mendatangi Kristus Yesus, perempuan itu dalam keadaan miskin papa karena harta bendanya sudah habis untuk biaya berobat kemana-mana. Dengan mendatangi banyak tabib, tapi tidak membuahkan hasil. Sudah perhatikan di ayat 26 di sana dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Kata berulang-ulang di dalam ayat 26 ini mau menunjukkan bahwa suatu usaha yang dilakukan terus-menerus dengan tiada mengenal lelah demi mendapatkan kesembuhan. Wanita ini, perempuan ini, tidak lagi memperhitungkan berapapun besar biaya yang harus dikeluarkannya. Namun, sekalipun mengalami penderitaan yang hebat, perempuan ini, wanita ini tidak berputus asa dan hilang pengharapan. Saudaraku, wanita itu datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepadanya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Saudara melihat apa yang ditulis oleh penulis kitab Amsal yang mau mengingatkan kepada kita. Amsal pasal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Saudaraku, mari kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Mari kita terus mencari pertolongan dari Tuhan. Mari kita terus meneriakan semua seruan keluhan hati kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup memulihkan semangat kita yang patah. Hanya Tuhan yang mampu dan sanggup menyembuhkan kita, memulihkan kehidupan kita. Biarlah kita terus bersandar
dan bergantung kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.